Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Hidayanto, NPM 194101126 dengan mata kuliah Analisis Kesalahan Berbahasa Indonesia diampu oleh Bapak Icu Prayogi MPD. Saya akan menganalisis satu alinea paragraf, di mana dalam analisis saya ini saya akan mencoba mencari kesalahan-kesalahan berbahasa Indonesia yang ada dalam alinea ini. Sudah terlihat alineanya. Saya baca terlebih dahulu. Terciptanya fungsi pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2006 disajikan materi dalam bentuk teks. Buku teks sebagai bahan kajian penting untuk dikaji lebih dalam agar mengetahui kualitas dari segi kelayakan wacana. Permendiknas nomor 2 tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dalam rangka peningkatan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia, dan kepribadian, penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi, peningkatan kepekaan dan kemampuan estetis, peningkatan kemampuan kinestetis, dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Seperti itu tulisannya. Baik, sebelum saya menganalisis, saya akan mengaktifkan lacak perubahan nantinya untuk mempermudah saya dalam menganalisis. Terciptanya fungsi pembelajaran bahasa Indonesia dalam kurikulum 2016 dijadikan materi dalam teks. Ya, pada kalimat pertama kita melihat bahwa kata bahasa ini huruf B menggunakan huruf kapital. Seharusnya B di sini tidak menggunakan huruf kapital. Melainkan menggunakan huruf non-kapital. Karena dalam penulisan huruf kapital menurut aturan PUEB itu digunakan pada awal kalimat atau nama seseorang atau julukan atau dalam nama agama, nama ketuhanan, nama organisasi, nama dokumen, nama jabatan tertentu, instansi, nama tempat, pangkat, nama suku, nama kota, seperti tempat tadi, nama tahun, bulan, hari, tapi yang dibesarkan adalah seperti Agustus dan sebagainya. Jadi bahasa huruf B-nya tidak perlu ditulis huruf kapital. Seperti itu. Lalu selanjutnya dalam kalimat kedua, buku teks sebagai bahan kajian penting untuk dikaji lebih dalam agar mengetahui kualitas dari segi kelayakan wacana. Baik, ini mungkin tidak ada kesalahan. Lanjut untuk kalimat ketiga. Permendiknas nomor 2 tahun 2008 pasal 1 mendefinisikan buku teks adalah buku acuan wajib untuk digunakan di satuan pendidikan dasar dan menengah atau perguruan tinggi yang memuat materi pembelajaran dan seterusnya. Jadi, dalam menganalisis apabila terdapat aturan seperti Permendiknas ini, kita harus melihat bahwasanya penulis menggunakan kutipan langsung atau tidak langsung. Ya, setelah saya cek bahwasanya penulis menggunakan kutipan langsung. Ya, kutipan ada dua yang perlu kita ketahui. Yang pertama, kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Kutipan langsung itu kutipan yang ditulis mentah-mentah
tanpa menyaring atau menyimpulkan isi dari sumber terkait. Ya, seperti itu. Dan penulisannya pun ada khusus ya. Sedangkan kutipan tidak langsung, kutipan yang diambil intisari atau kesimpulan tanpa mengurangi makna dari sumber yang diacu, seperti itu. Dan penulisannya pun juga khusus. Karena dalam Permendiknas yang ditulis oleh penulis menggunakan kutipan langsung, seharusnya kutipannya menjadi seperti ini. Ini adalahnya benar ya. Adalah. Nah, ini kita kasih tanda petik. Tanda petik ini memuat sebuah pernyataan. Tanda petik 2, pernyataan lengkap yang diikuti biasanya pemerincian atau pernyataan. Lalu selanjutnya diberi tanda petik, di enter untuk petikannya kita sejajarkan, dan buku awal kalimat hurufnya kita beri huruf kapital seperti ini, dan titik di akhir kutipan langsung, lalu diberi tanda petik. Nah, seperti ini ya. Lalu walaupun tanda kutipan langsung tulisannya seperti ini, bahwasanya perlu kita ketahui dalam suatu penggunaan kalimat pasti ada yang namanya tanda baca ataupun standarisasi lain. Nah, di sini ada perbedaan, bahwasanya tadi di Standar Nasional Pendidikan dalam kalimat aslinya tidak ada tanda titik, itu adalah tanda henti yang menyatakan bahwa sudah selesai dalam suatu pernyataan tersebut. Lalu selanjutnya ada tanda koma. Ini tanda baca. Koma. Ini ada di akhlak mulia. Akhlak mulia ada tanda koma dan diikuti dengan dan. Ini adalah tanda baca ya. Tanda baca koma. Tetapi selanjutnya di penguasaan ilmu pengetahuan tidak ada tanda koma yang mengikuti. Ya, seharusnya dalam suatu pernyataan untuk merinci sesuatu hal, kita mengikuti pedoman dari Bu Ebi, harus diikuti tanda koma. Jadi pada penguasaan ilmu pengetahuan kita beri tanda koma, peningkatan kepekaan kita beri tanda koma, peningkatan estetis dan diberikan tanda koma. Ya, ini sebagai kata tanda koma itu bisa diberikan kepada kalimat majemuk atau kalimat penghubung lain. Seperti kalimat pengantar kalimat, atau untuk memisahkan petikan, dan untuk bagian-bagian dalam nama, alamat, tempat tanggal lahir, nama tempat, wilayah, atau negeri, seperti itu. Selanjutnya, dan kesehatan yang disusun berdasarkan Standar Nasional Pendidikan. Ya, bahwasanya penggunaan huruf kapital itu salah satunya menyangkut terkait nama instansi, nama dokumen resmi dari negara,
di mana itu menjadi acuan dalam pembuatan sesuatu. Contohnya standar seperti pada kalimat berikut dan kesehatan yang disusun berdasarkan standar nasional pendidikan. Ya, standar nasional pendidikan ini menyangkut dokumen resmi dari sebuah negara yang harusnya pada awal katanya menggunakan huruf besar SNP, Standar Nasional Pendidikan. Seperti itu. Dan contoh standar nasional Indonesia atau SNI. Jadi seperti itu. Kalau dalam kutipan itu memang dalam penulisannya harus menjorok ke dalam. Dan tadi kita sudah berikan tanda petik. Apabila dalam kutipan langsung menggunakan kata asing, itu bisa dimiringkan seperti itu. Ya. Dan apabila kita tampilkan finalnya, maka hasilnya seperti ini. Ya. Ini hasil final. Kita rata tengah sudah. Ya, seperti itu. Baik, begitu analisis kesalahan berbahasa Indonesia dalam alinea yang saya analisis. Dapat disimpulkan tadi bahwasannya kesalahan-kesalahan dalam berbahasa ada kesalahan penggunaan huruf kapital, lalu selanjutnya ada kekurangan pada tanda petik atau tanda tanda hubung, tanda baca seperti koma, petik, tanda titik 2, lalu ada kesalahan pada penggunaan kalimat kutipan langsung dan tanda henti, tanda titik atau tanda baca seperti itu. Baik, itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.